Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walazi arsala rasulahu wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwan fillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas maujudnya pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda silaturahmi dan juga thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan umatnya sampai akhir zaman. Tuan Pidin, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan atau sharing ilmu tentang kehidupan setelah kematian. Yang dimana yang kita ketahui bahwa hidup setelah kematian itu nyata adanya. Sebagaimana yang kita ketahui ada di salah satu rukun iman Islam, yaitu rukun iman yang kelima, rukun iman terhadap hari akhir. Yang perlu kita yakini bahwa hidup setelah kematian itu akan berlaku pada semua manusia. Sebagaimana yang sering diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai hal tersebut, di salah satu hadis yang saya baca yaitu perbanyaklah sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan, yaitu kematian. Bahkan Nabi Muhammad SAW sering kali mengingatkan para sahabat untuk lebih mengingat kematian itu lebih sering daripada sholat yang mereka lakukan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mempersiapkan atau mencari bekal ketika kita itu pulang nanti. Sebagaimana disebutkan oleh Quran surat Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Perihal proses pencabutan nyawa, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang musyrik tentu berbeda halnya. Ketika seseorang itu meninggal, dia akan dicabut oleh malaikat Ijrail. Ketika orang yang beriman itu dicabut nyawanya dengan cara yang lembut, yang lemah lembut. Terus ketika dicabut itu tidak akan merasakan sakit yang amat luar biasa gitu. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang musyrik. Ketika dicabut nyawanya itu, dalam beberapa keterangan hadis, malaikat maut itu berwujud hitam pekat, menyeramkan, dan juga membawa tandu atau baju dari neraka gitu. Atau berbeda dengan halnya dengan orang-orang yang beriman, ketika dicabut nyawa itu, malaikat itu bersinar bagai matahari dan memakai pakaian yang harum yang tidak menyeramkan gitu. Nah, lanjut, kondisi meninggal itu tergantung kebiasaan, Ikhwan. Jadi ketika orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh, mereka akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu. Kemudian kondisi meninggal itu berbeda-beda tergantung amal perbuatan yang dilakukan orang semasa hidup. Yaitu kondisi orang yang meninggal itu ketika seseorang itu seringkali melakukan amal soleh, dia akan besar kemungkinan dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya ketika orang itu seringkali membuat atau berperilaku maksiat, kemungkinan besar orang itu akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi analoginya seperti ini, ketika seseorang itu sering menjaga wudunya, besar kemungkinan orang tersebut akan meninggal dalam keadaan mempunyai wudunya. Tapi orang-orang yang sering maksiat, contohnya meminum khamar dan mengkonsumsi barang terlarang atau narkoba, besar kemungkinan dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah karena proses kematiannya itu bisa jadi dia itu overdosis gitu. Nah, seperti itu Ikhwan. Jadi yang kita harus yakini dan pahami bahwa kondisi meninggal itu tergantung kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang kita harus bangun kondisi di mana kita itu bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Caranya seperti apa? Yaitu selalu mengerjakan amal soleh gitu, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun.
Nah, gitu. Terus terkait tentang dahsyatnya sakaratul maut. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa sakaratul maut itu seperti sebuah batang pohon yang berduri, terus mengenai kain sutra, dan ketika dicabut batang berduri tersebut, serta merta akan mengkoyak atau merobek kain sutra tersebut. Dalam beberapa analogi yang dilakukan sahabat, contohnya seperti ini, ketika batang pohon itu dimasukkan ke dalam perut manusia, terus ditarik dengan sekuat-kuatnya, akan membawa serta bagian dalam organ tubuh manusia itu yang paling ringan. Nah, nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah dan tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Lanjut, tadi di alam kehidupan, sekarang lanjut ke alam barzah, yaitu alam kubur. Yang dimana alam barzah dan alam kubur itu beberapa keterangan untuk orang yang beriman itu merasakan kenikmatan. Di beberapa keterangan hadis mengatakan seperti dekapan seorang ibu gitu. Jika kita lihat gitu ya, masa kecil kita, bahkan bayi di sekitar kita ketika didekap oleh ibunya itu nyaman tidur itu. Dan ada beberapa lagi keterangan seperti nikmatnya malam pertama di saat pernikahan. Jadi yaitu bisa dijadikan motivasi. Mungkin untuk yang sudah menikah tahulah seperti apa ya nikmatnya malam pertama. Jadi kalau buat yang jomblo ya nikah dulu kalau mau merasakan. Nah seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang orang-orang musyrik dan yang tidak taat kepada Allah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara diazabnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu ya proses diazab di alam kubur itu seperti apa. Dan yang kita pahami bahwa di alam kubur itu lama waktunya gitu. Bisa jadi menunggu di alam kubur itu sampai hari kiamat. Dan hari kiamat itu kan kita tidak tahu sampai kapan. Nah, Ikhwan Fidin lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses hari kebangkitan. Di mana manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana itu? Yaitu di bumi. Bumi yang dimana bukan bumi yang sekarang kita tempati. Yaitu bumi yang dihamparkan oleh Allah, yang diratakan, tidak ada bangunan-bangunan, tidak ada lautan, tidak ada apapun gitu. Rata aja dengan tanah. Sehingga Allah itu cara membangkitkan kita tuh dengan menurunkan air hujan dikala tidak ada lagi apapun di dunia. Maka dari itu ketika air hujan itu turun, tidak ada satu jengkal pun tanah yang tidak terairi atau tidak dibasahi oleh air hujan tersebut. Dan caranya seperti apa? Menurut beberapa keterangan, Allah tidak membinasakan satu makhluk. Jadi makhluk ini tuh ada sampai hari kebangkitan, yaitu tulang sulbi manusia. Jadi air hujan itu menetes ke tulang sulbi manusia itu dengan izin Allah akan membentuk jasadiah kita seperti dulu gitu, tanpa busana. Dan tentunya belum diberi roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada proses selanjutnya akan ada yang namanya proses pentiupan sangkakala yang tadi Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk menghancurkan alam semesta. Nah, di situ Allah menyimpan ruh orang-orang yang beriman itu di fil iliyin gitu, kalau di Al-Quran. Dan untuk orang-orang yang kafir atau musyrik yang tidak taat kepada Allah akan disimpan di ruhnya fil sijin. Gitu. Nah, dan proses itu, si ruh itu akan tersebar gitu. Yang tadi ruh kita tuh disimpan di fil iliyin atau fil sijin itu akan masuk ke dalam jasad-jasad yang tadi Allah bangkitkan. Sehingga ya kita itu tidak akan tertukar lah. Contohnya seperti ini. Saya punya ruh misalkan disimpan di sijin atau di iliyin gitu. Yang mudah-mudahan di iliyin gitu. Terus masuk ke jasad saya yang seperti ini gitu. Tidak mungkin
roh saya masuk ke jasadnya Anya Geraldine atau tadi Atta Halilintar, nggak akan seperti itu. Jadi tidak akan mungkin tertukar karena Allah sudah membuat skenario seperti itu. Nah, lanjut kepada keterangan bahwa di surat Al-Jajjalah, yaitu ayat 2-nya, wa akhrajati ardu asqalaha, yaitu pada saat itu Allah mengeluarkan dari bumi itu beban-bebannya gitu, yaitu yang tadi hari kebangkitan tersebut. Nah, ada dua perkataan yang diucapkan oleh orang-orang, yaitu orang yang beriman mah ketika dibangkitkan itu, inilah janji Allah yang telah dijanjikan kepada kita dan benarlah apa yang diucapkan oleh para rasul. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir, yaitu mereka berkata di surat Yasin, yaitu celakalah aku, siapakah yang membangkitkan aku dari tidurku gitu. Nah, yang kita pahami bahwa di sini terdapat suatu penyesalan yang dimana itu tuh penyesalan yang amat luar biasa karena kita tidak bisa kembali lagi, tidak bisa memutar waktu kembali gitu. Lanjut kepada proses selanjutnya yaitu padang mahsyar. Di sini padang mahsyar itu adalah suatu tempat di mana kita umat manusia dikumpulkan. Nah, di sana kita itu tidak sebentar, Iwan. Menurut beberapa keterangan hadis itu mengatakan bahwa kita tinggal di sana itu 50.000 tahun menurut hitungan Allah gitu. Ketika disambungkan dengan beberapa ayat di Al-Quran yang saya baca, bahwa hitungan di akhirat itu 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di dunia. Saya pernah menghitung kalkulasi ini, ketika dihitungkan kita itu di padang mahsyar sekitar 50 juta tahun. Kebayang ya kalau misalkan kita hidup di sana dengan tadi siksaan yang amat begitu besar, matahari didekatkan sejengkal, tidak ada air, tidak ada makanan, bakal seperti apa gitu penderitaan yang kita alami di sana gitu. Sebab ketika di sana itu tidak ada yang bisa memberikan bantuan. Bahkan di beberapa keterangan Al-Quran itu, ketika di surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal faroshil mabsus. Jadi ketika orang yang dibangkitkan itu seperti farosh, seperti laron yang berterbangan gitu. Jadi kalau lihat laron ya, kalau musim hujan itu terbangnya itu laron tidak terarah gitu. Jadi saking bingungnya, tidak ada yang menolong, mereka itu memikirkan dirinya sendiri. Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ayat Al-Quran yang lain dikatakan kal jarodil muntasir gitu, seperti belalang yang bertebaran. Kalau misalkan nonton ya film N, dulu waktu saya kecil ada namanya film N gitu. Musuhnya itu belalang, yang dimana si belalang itu ketika menginvasi koloni semut itu terarah mengikuti pimpinan gitu. Nah, di sini yang saya pahami dari kata kal jarodil muntasir, untuk orang-orang yang beriman itu akan dikumpulkan oleh Allah secara berkelompok gitu. Jadi saling memberikan syafaat terhadap keluarganya, terhadap para sahabatnya. Jadi kita itu tidak akan kesulitan gitu di sana. Dan Allah berjanji di ayat yang lain akan memberikan naungan. Jadi kita tidak akan merasakan panasnya terik matahari di sana. Seperti itu, Ikhwan. Nah, lanjut ke peristiwa selanjutnya, yaitu peristiwa Telaga Al-Kautsar, yaitu proses di mana Nabi Muhammad atau rasul-rasul yang lain diberikan karunia oleh Allah untuk memberikan telaganya masing-masing kepada umatnya. Yaitu untuk telaga kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad, yaitu Telaga Al-Kautsar. Yang dimana secara keterangan hadis mengatakan bahwa barang siapa yang meminum air telagaku, maka tidak akan haus selama-lamanya. Jadi sudah terjawab ya ketika orang beriman itu menerima syafaat yaitu Telaga Al-Kautsar, kita tidak akan kehausan di padang mahsyar. Nah, ada satu kasus di mana orang-orang ini, umat Nabi Muhammad itu datang
kepada Nabi Muhammad di Telaga Al-Kautsar. Ternyata dihalau oleh para malaikat, dan para malaikat itu yang menahan orang-orang supaya tidak masuk ke Telaga Al-Kautsar tersebut. Yaitu Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu berkata kepada mereka, ya umati, ya umati, ya umati, gitu. Yaitu mereka umatku, yang malaikat yaitu mereka umatku gitu. Diperbolehkanlah gitu. Mereka itu minum di telagaku. Dan Allah ketika itu langsung menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yaitu, ya Nabi Muhammad, engkau tidak tahu seperti apa umatmu sepeninggalmu. Mereka tidak menjalankan sunnahmu. Mereka jauh dari ajaranmu. Biarkanlah mereka kehausan dan jangan biarkan engkau membiarkan mereka minum di telagamu. Jadi Allah sendiri yang memberitahu bahwa untuk orang-orang khususnya umat Nabi Muhammad yang tidak mengikuti ajaran dan sunnahnya, mereka tidak akan mungkin bisa minum di telaganya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal tersebut dan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, peristiwa selanjutnya adalah peristiwa penampakan amal di Quran surat Al-Jadalah, yaitu yauma idzin idzi yasdurun nasu astatal yurau amalahum. Jadi pada saat itu manusia itu keluar dari kuburnya secara berkelompok-kelompok dan akan diperlihatkan segala amal ketika mereka hidup. Nah, di sini bakal ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semasa hidup kita itu amalan kita bakal ditampakkan, yaitu ketika amal kita ya soleha gitu, Allah tuh bakal menampakkan semuanya dari hukum taklif berlaku, yaitu 15 tahun ya kalau misalkan laki-laki, kalau perempuan yang kita ketahui 9 tahun. Jadi dari balik sampai kita meninggal, Allah itu akan memberikan kembali ingatan kita sehingga kita akan membenarkan apa yang Allah berikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada di satu kondisi di mana ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu paling awal, yaitu yang pertama adalah orang yang berjihad dan mati syahid di jalan Allah. Loh, kok bisa gitu ya? Orang sudah berjihad, sudah mati syahid, tapi bisa masuk neraka, dan itu orang yang paling awal yang Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi seperti ini, Iwan. Dialog antara Allah dan hambanya itu, Allah menanyakan kepada hamba tersebut, bagaimana kamu ini? Apa amalan yang engkau lakukan? Dan si hamba tersebut menjawab, saya melakukan ini dan itu, saya berjihad di jalanmu ya Allah. Terus Allah berkata, kazabta, dusta kamu. Kamu melakukan yang demikian itu agar kamu disebut sebagai seorang pahlawan. Jadi dia berjihad di jalan Allah, mati syahid itu bukan karena Allah, tapi karena ingin diakui sebagai seorang pahlawan oleh manusia. Nah, ada lagi yang kedua, yaitu orang yang pakar Al-Quran, yaitu yang selalu mengajarkan Al-Quran, yang selalu menyampaikan ayat-ayat Allah. Tapi ketika ditanya oleh Allah, bagaimana kamu ini? Dia menjawab, saya melakukan ini dan itu. Saya mengajarkan Al-Quran karenamu ya Allah. Terus jawaban Allah apa? Kazabta, dusta kamu. Kamu mengajarkan Al-Quran itu supaya kamu disebut qori. Jadi pengen feedback dari manusia bahwa dia itu seorang yang mulia atau yang ilmunya itu tinggi. Dan yang terakhir adalah orang yang suka bersedekah. Jadi ada satu hamba yang sering bersedekah gitu ke panti asuhan, ke masjid, atau bahkan tidak ada tempat satupun yang tidak disedekahkan oleh dia gitu. Berarti kan ahli sedekah ya di situ. Nah, lalu Allah menanyakan, bagaimana kamu ini? Dia menjawab, saya sesungguhnya bersedekah karenamu ya Allah. Kazabta, dusta kamu. Sesungguhnya kamu bersedekah hanya ingin disebut seorang dermawan oleh manusia. Jadi kalau bahasa sekarang itu si paling dermawan gitu. Itu banyak ya fenomena seperti itu gitu. Ya, nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita melakukan apapun itu atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut kepada proses selanjutnya, yaitu hisab, pengambilan buku
dan mizan. Saya mengambil dari kitabnya Imam Al-Baihaqi dikeluarkan oleh Al-Hafiz Al-Hakimi, yaitu hadis Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasul pernah mengatakan, jika Allah mendekatkan seorang hamba, lalu hamba tersebut mengakui dosa-dosanya dan melihat dirinya akan hancur, nah saat itu Allah berkata, bukankah aku telah menutup aib-aibmu? Dan hamba tersebut mengatakan, ya, maka Allah di situ, maka sekarang akan aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Jadi kisahnya seperti ini, Iwan. Ada hamba yang ditanya oleh Allah itu, kamu melakukan ini, ya, ya, kamu melakukan itu, ya, iya. Dia mengiyakan sesuatu yang sifatnya maksiat gitu. Bahkan dia, hamba tersebut, sampai berkata kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak pantas masuk surga karena apa yang telah aku lakukan. Tapi Allah di situ karena dengan rahmatnya yang maha pengasih, maha penyayang, Allah memberikan ampunan kepada si hamba tersebut. Sehingga hamba tersebut masuk ke dalam rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu, Ikhwan. Nah, ada cerita lagi tentang aib tadi ya, yang Allah telah menutup aib-aib kita, yaitu kisahnya Imam Ahmad. Nah, di sini Imam Ahmad pulang dari suatu perjalanan dan turun di sebuah pasar, dan di sana itu banyak murid-muridnya yang ingin membantu dia untuk membawa barang. Dan Imam Ahmad berkata, janganlah kalian menolongku, kalian itu menolongku hanya karena tahu aku itu orang yang mulia menurut kalian. Padahal jika Allah membuka aib-aibku, maka niscaya kalian akan menaruh pasir di atas kepalaku. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita masih melihat sosok, walaupun itu orang yang sangat mulia, yang sangat dihormati oleh kita, tapi kita sering lalai, sering lupa bahwa yang memuliakan orang tersebut itu adalah Allah. Nah, padahal kalau Allah berkehendak memperlihatkan aib-aibnya, maka semua orang di dunia ini tidak ada yang namanya orang yang mulia. Nah, lanjut kepada yang selanjutnya, yaitu ada keterangan 70.000 orang di hadis yang masuk surga tanpa hisab. Yaitu apa saja? Yaitu yang pertama, tidak meminta ruqyah, senantiasa tidak meminta juga diobati dengan besi panas. Yang ketiga, senantiasa tatayun, tidak tatayun. Jadi ketika ada rugi dan untung, dia mengkaitkannya dengan Allah gitu. Jadi tidak merasa dirinya karena si B, karena si A, karena kondisi anu. Jadi karena Allah saja pure gitu. Nah, yang keempat adalah tawakal. Nah, yang ini yang kelima, orang yang suka memaafkan. Bahkan terkhusus orang yang suka memaafkan adalah pahalanya itu disimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan, dialognya gini, para penyeru itu mengatakan di alam akhirat kepada seorang hamba atau kepada manusia gitu, siapa yang punya amalan suka memaafkan, bahasanya itu falyakum gitu, bangunlah. Kalau kita mah angkat tangan gitu ya, dan ternyata mereka itu mengangkat tangannya gitu. Jadi satu keterangan mengatakan bahwa orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, contohnya sahabat ya, ketika Nabi Muhammad itu berada di suatu majelis, sedang membicarakan, ini sedang bertolabul ilmi dengan para sahabat, ada yang datang, yaitu marbot masjid tersebut, dan mengatakan bahwa ada ahli surga gitu, sampai mengatakan sampai 3 kali. Ketika sampai 3 kali itu sudah mengatakan, ada satu sahabat yang ingin mengetahui apa amalan yang dilakukan oleh seorang sahabat tersebut hingga mengikutinya sampai rumah. Nah, ketika mengikutinya sampai rumah, ternyata tidak ada amalan-amalan yang khusus yang dilakukan, bahkan tahajud pun tidak. Dia hanya melakukan sholat 5 waktu. Tetapi ketika ditanyai, sesungguhnya Rasulullah itu mengatakan bahwa kamu itu ahli surga. Jadi yang ditanya itu bingung. Oh iya gitu, saya itu ahli surga. Ya apa rahasianya, kata sahabatnya itu yang mengikutinya.
apa rahasianya atau amalan apa yang kamu lakukan? Ada satu amalan yang saya lakukan. Sahabat itu menjawab, yaitu saya ketika mau tidur, sebelum tidur suka memaafkan orang lain. Lanjut, orang yang mati syahid. Lanjut, yang ketujuh adalah melakukan amalan-amalan secara ininya yang istiqomah, yang akhlaknya mulia, melakukan kewajiban, mengikuti sunnah, dan berusaha beramal untuk orang lain. Seperti itu, ikhwan. Lanjut kepada mizan, yaitu di Al-Qariyahnya ada ayat yang mengatakan fa'amaman khofat mawajinu fa'umu hawiyah wa ma'adul kamahiyah narun hamiyah. Jadi adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan masuk ke surganya Allah. Dan ada yang ringan timbangan kebaikannya, dia akan masuk neraka. Nah, seperti itu, Iwan. Yang terakhir adalah titian sirat, yaitu di surat Al-Hadid ayat 12. Laki-laki dan perempuan itu diberi cahaya oleh Allah untuk meniti titian tersebut. Dan ada juga orang yang munafik yang ingin mengambil cahaya tersebut, tetapi Allah tidak memberikan cahaya kepada mereka. Nah, begitu Ikhwan. Yang terakhir adalah kontoro atau pintu gerbang menuju ke surga, yaitu kisos antara manusia. Bahwa ketika tadi ada seseorang yang melakukan kezaliman terhadap orang lain, bakal rugi gitu. Bahkan dikatakan di hadis, siapakah orang yang paling rugi? Yaitu orang yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya. Ya, contohnya ketika kita punya hutang, ya, kalau di bahasa Sunda mah suka ngomong manawi. Nah, itu adalah perkataan yang sangat-sangat mengerikan, ya. Kalau jargonnya mah biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Nah, itu adalah masalah gitu ketika di akhirat, ketika kita tidak membayar hutang dan orang yang kita hutangi itu merasa terzolimi, itu akan membuat pahala kita itu diambil oleh orang yang terzolimi tersebut. Dan karena Allah menginginkan orang yang masuk surga itu tanpa kedengkian. Karena ada di ayat Al-Quran, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surga. Jadi harus tidak ada permasalahan lagi gitu antara kita dengan manusia yang lainnya. Nah, gitu Ikhwan Fidin rahimakumullah, paparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Mungkin dari saya seperti itu. Mengingat kematian, bahwa orang yang paling mulia di hadis itu yang selalu mengingat kematian, bahwa kematian itu harus selalu dipersiapkan oleh kita. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.